Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tidak terasa, kita sudah masuk di bulan ketiga di tahun 2021. Dan sudah beberapa minggu ini kita belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Kita sudah belajar tentang ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, dan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Bulan ini kita akan belajar tentang perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Jadi tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu online supaya tidak ada yang terlewatkan ya. Dan jangan lupa untuk berlatih menggunakan perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan rohani terus-menerus supaya kita dapat menghadapi pengaruh-pengaruh si jahat. Di tahun 2021 ini, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk disimak pengumuman berikut ini. Yang pertama, mulai tahun 2021, ibadah sekolah minggu akan disertai dengan persembahan yang dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stephanie. Yang kedua, program atau tantangan menghias kamar dengan ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas batita sampai dengan kelas kecil dan menghafal ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas sedang sampai dengan tunas remaja sudah dimulai dari hari Minggu 7 Februari 2021 dan akan berakhir pada hari Minggu 25 April 2021. Jadi semangat ya adik-adik, karena yang berhasil menyelesaikan program atau tantangan ini akan dapat hadiah. Yang ketiga, adapun pengumpulan foto dan video 12 ayat hafalan adalah pada hari Kamis 29 April 2021 jam 6 sore. Jadi dicatat tanggalnya ya, supaya tidak terlewatkan. Yang keempat, untuk yang belum tahu, sekolah minggu punya renungan harian audio yang namanya Cerdas Berpikir loh. Nah, adik-adik bisa nih menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan belajar firman Tuhan melalui renungan audio ini. Adik-adik bisa akses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Adik-adik bisa jelajah di Google dengan ketik renungan harian audio Cerdas Berpikir. Nanti muncul deh. Link episode baru akan dibagikan di grup WA Tunas Remaja dan Kelas Besar GBI Batu Penjuru dan Cool Kids Mam Abi Batu Penjuru. Bagi yang belum bergabung, bisa menghubungi Kak Dedek Novalis. Yang kelima, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Yeay! Untuk itu, anak Betel Indonesia Batu Penjuru akan mengadakan Passover Decoration Competition alias Lomba Paskah. Lombanya adalah menghias salib dan telur bersama dengan keluarga yang akan diadakan pada hari Minggu 4 April 2021. Adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Terdaftar sebagai anak sekolah minggu di GBI Batu Penjuru. Sudah mengisi form pengkinian data anak Betel Indonesia 2021. Menghias salib dan telur bersama dengan keluarga harus sesuai dengan tema. Tema Paskah kita adalah Tuhan Yesus Cinta Keluargaku yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Hasilnya difoto bersama dengan keluarga yang ikut dalam proses pembuatannya, disertakan dengan 2 foto dan video berdurasi 10-15 detik saat pembuatannya juga. Foto dan video dikirim ke kakak koordinator hari Minggu 4
4 April 2021 paling lambat jam 6 sore. Hadiahnya Rp200.000 per keluarga untuk 5 pemenang yang akan ditransfer ke akun GoPay atau OVO. Yang keenam, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapor sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian dan pengajuan nilai tidak mendadak ya. Yang ketujuh, untuk keperluan penginian data sekolah minggu diharapkan kesediaan dari papa mama dan adik-adik semua untuk mengisi form data anak Betel Indonesia 2021 melalui link atau QR code berikut ini. Satu anak, satu Google Form ya. Yang kedelapan, di akhir ibadah akan ada doa berkat, jadi ikuti ibadah ini dari awal sampai selesai ya. Sekian pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Adik-adik, puji Tuhan, hari ini kakak adik-adik masih bisa diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Untuk itu jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita semua lewat kematiannya di atas kayu salib. Untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa kita. Untuk itu adik-adik kita mau buktikan cinta kita kepada Tuhan dengan kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mau adik-adik? Mau ya? Yuk adik-adik, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak-anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi
hingga pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami masih bisa beribadah kepadamu. Tuhan, kami tahu kalau waktu yang telah kami lalui tidak akan pernah kembali lagi. Untuk itu, ajarkan kami untuk kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami melewati ibadah kami, tetapi kami mau setia Tuhan di dalam beribadah kepada Engkau. Ya Tuhan, berikan kami hati yang penuh dengan sukacita untuk kami semangat di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan yang akan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau kasih tahu, kita semua itu hidup pasti dalam sebuah keluarga, ya. Di dalam keluarga itu ada siapa aja? Ada kakek kita, nenek kita, lalu orang tua kita, papa mama, adik kakak, dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus mau supaya kita itu saling mengasihi satu sama yang lain, hidup dalam keluarga yang rukun dalam Tuhan. Untuk itu, yuk adik-adik kita mau angkat pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Betapa senang ku menjadi tuan.
tidak terasa ya, beberapa minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus lebih dahulu mempertaruhkan nyawanya di mana adik-adik? Di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kalau tidak, Tuhan Yesus tidak berkorban untuk kita dengan mati di kayu salib, adik-adik, kita semua tidak akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Yuk, sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita, yuk kita angkat pujian Yesus disalibkan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu siapkan hati adik-adik ya, untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk kita angkat pujian lebih dalam lagi. Dengan
Kami mengucap syukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami sudah selesai di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap benih firman yang akan disampaikan oleh kakak kami. Roh Kudus berikan kami pengertian supaya firman yang disampaikan Tuhan tidak terlewat begitu saja Tuhan, tidak akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi kami ingin Tuhan lewat benih firman itu semakin hari kami semakin kuat di dalam Tuhan, iman kami semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Untuk itu kami sudah siap Tuhan untuk menerima firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Kakak berharap adik-adik semua ada dalam lindungan Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi nih, ngelanjutin yang kemarin. Tapi sebelumnya kakak mau kasih tahu nih. Sebelum dengerin firman Tuhan, adik-adik semua harus duduk yang manis, buat diri nyaman, supaya tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau bisa jangan sambil makan, jangan sambil nyemil, supaya tetap fokus dengerin firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kakak lanjutin pembahasan firman Tuhan tentang perlengkapan senjata Allah, kakak mau kasih tahu lagi nih, ini sering banget disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya selama materi perlengkapan senjata Allah, yaitu yang pertama, kita harus tahu siapa musuh kita yang sebenarnya. Musuh kita yang sebenarnya bukan orang-orang yang gak suka sama kita atau orang-orang yang bikin kita kesel. Musuh kita yang sebenarnya bukan teman-teman kita yang bikin kita kesel, bukan. Musuh kita yang sebenarnya adalah si jahat, yaitu iblis. Kakak sedang nggak ngomongin soal hantu-hantuan loh, ada hantu di sini, ada hantu di sana, bukan. Kakak lagi nggak ngomongin soal hantu-hantuan. Gini adik-adik, ada yang lebih berbahaya dari sekadar hantu-hantuan. Manusia suka nggak sadar ada si jahat dalam dirinya, yaitu melalui pengaruh-pengaruh si jahat. Apa aja tuh pengaruh-pengaruh si jahat? Macam-macam. Ada misalnya suka ngelawan orang tua, terus nggak menghormati Tuhan, terus malas baca Alkitab, malas berdoa, ketakutan yang nggak perlu, terus terlalu menuruti keinginan yang nggak perlu. Lalu apalagi? Ketamakan, rakus, sama aja tuh. Terus menghina orang lain, merendahkan orang lain. Terus tinggi hati, sombong, maunya menang sendiri, nggak adil. Dan masih banyak lagi pengaruh-pengaruh si jahat yang bisa masuk dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk dapat menghadapi setiap pengaruh jahat yang bisa masuk ke dalam kehidupan kita, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah yang selama ini kita pelajari nih. Soal perlengkapan senjata Allah, Paulus udah kasih tahu kita nih, yaitu ada terdapat dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Itu kan yang kemarin-kemarin. Nah, hari ini kakak mau kasih tambahan ayatnya, yaitu Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Kakak ulang ya. Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Oke? Kita baca yuk. Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, kita sudah baca kan ayatnya. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar apa aja nih? Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju zirah keadilan. Lalu, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Lalu apa lagi? Perisai iman. Lalu apa lagi?
ketopong keselamatan. Nah, hari ini kita akan belajar perlengkapan senjata Allah yang terakhir, yaitu pedang roh. Apa itu pedang roh ya? Kita simak yuk sama-sama yuk. Nah adik-adik, kalau tadi adik-adik baca dengan teliti, pedang roh itu sudah dikasih tahu maksudnya apa pedang roh. Coba adik-adik baca lagi tadi. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah sebelum kita bahas, kakak mau kasih tahu nih fungsi pedang waktu itu ya. Adik-adik, pada waktu itu ya, fungsi pedang adalah untuk bertahan dan untuk melawan musuh pas waktu peperangan. Ini peperangan zaman dulu loh yang belum ada pistol. Terutama ini peperangan di Eropa pada waktu itu. Pedang itu fungsinya untuk bertahan dan untuk melawan musuh. Nah, Paulus menggunakan kata pedang roh untuk firman Tuhan. Itu maksudnya gini, kita harus melawan musuh kita yang utama dengan menggunakan firman Tuhan. Tadi kan kita sudah bahas kan, musuh kita yang utama itu si jahat dan pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan kita. Nah, kita harus menggunakan pedang roh yaitu firman Tuhan. Kita harus menggunakan firman Tuhan untuk melawan setiap pengaruh jahat yang mau masuk ke dalam hidup kita. Dan bukan cuma pedang roh aja. Tadi kita udah baca dong ayat 18-nya apa. Yuk kita baca sama-sama lagi Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, jadi udah jelas kan bahwa selain pedang roh, yaitu firman Tuhan, kita juga harus berdoa, membawa dalam doa dalam melawan setiap pengaruh jahat yang ingin masuk dalam hidup kita. Nah, soal penggunaan firman Tuhan sebagai senjata untuk melawan setiap godaan atau pengaruh jahat yang ingin masuk dalam diri kita, Tuhan Yesus sudah kasih teladan nih sewaktu dia dicobai di padang gurun. Ayatnya terdapat di dalam Matius 4 ayat 3 sampai 10. Kakak ulang ya. Matius 4 ayat 3 sampai 10. Kita baca sama-sama yuk. Matius 4 ayat 3 sampai 10. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, dari pembacaan Matius 4 ayat 3 sampai 10 tadi, intinya gini. Untuk menghadapi pengaruh atau godaan si jahat yang ingin masuk ke dalam hidup kita harus menggunakan firman Tuhan sebagai pengingat. Sekali lagi kakak ulang ya. Untuk dapat menghadapi godaan atau pengaruh si jahat yang ingin masuk dalam hidup kita harus menggunakan firman Tuhan sebagai pengingat. Mungkin ada yang mikir gini, ada yang nanya ke kakak, "Kak, aku kan nggak ingat seluruh firman Tuhan, seluruh isi Alkitab. Gimana dong Kak? Terus gimana caranya aku bisa menggunakan firman Tuhan sebagai pengingat? Wah, aku juga nggak ingat isi Alkitab kok." Nah, untuk itu adik-adik, kakak mau kasih tahu sesuatu hal nih. Emang sih ya, di dalam hidup ini ada banyak hal yang kalau kita mau cari tahu gimana harus bersikap sesuai firman Tuhan, kayaknya susah ya. Nggak semua kita bisa menemukannya kan.
Nah, tapi kita bisa mulai aja dari hal yang sederhana dulu, yang paling sederhana dulu. Misalnya apa? Kita di rumah, hubungan kita dengan orang tua dulu. Kan firman Tuhan sudah jelas dan kakak-kakaknya sudah mengingatkan bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Meskipun kita kelihatannya lebih jago soal teknologi daripada orang tua kita. Kita bisa main handphone, bisa bikin ini itu di handphone, melalui gadget kita, tapi orang tua kita enggak. Tapi ya kita tetap harus hargai mereka dong, kita harus tetap menghormati mereka. Memang zaman kita berbeda dengan zaman orang tua, tapi mereka adalah orang yang Tuhan percayakan untuk membesarkan kita. Yang membesarkan kita kan bukan gadget, tapi orang tua. Bahkan uang untuk membeli gadget pun dari orang tua, ya kan? Jadi kita harus menghormati orang tua, karena mereka adalah orang yang Tuhan percayakan untuk membesarkan kita, merawat kita, ya kan? Itu baru soal hubungan dengan orang tua. Dengan saudara-saudara juga. Dalam kitab Mazmur kan ada tuh tertulis bahwa sungguh alangkah indahnya apabila saudara semua hidup rukun bersama. Ya kalau rukun kan enak, ya kan? Memang sih dalam persaudaraan pasti ada marah-marahan, ngambek, tapi akhirnya harusnya tetap rukun, minta maaf lagi, terus main bersama lagi, ya kan? Rukun bukan berarti nggak pernah marahan, tapi rukun adalah walaupun marahan, tapi tetap diselesaikan secara damai, saling pengertian antara saudara, ya kan? Terus apalagi hal sederhana, hubungan dengan teman. Wah, ini paling banyak nih hubungan dengan teman. Soal perkataan misalnya. Sebagai anak Tuhan kita harus bisa menjaga perkataan kita. Di dalam Alkitab juga tertulis bahwa jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik di mana perlu supaya orang yang mendengarkannya boleh mendapat kasih karunia. Ya kan? Jadi kita harus mempergunakan kata-kata yang baik. Oke, teman-teman kita ngomong kotor atau keceplosan ngomong kotor atau mempergunakan kata-kata kotor untuk ungkapan kekaguman atau kaget, ya kita jangan ikuti mereka dong. Kita harus memakai kata-kata yang baik, karena itulah ciri khas anak-anak Tuhan. Nah, terus ada lagi nih dalam hal pergaulan. Kan Alkitab juga pernah bilang begini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi intinya kita harus hati-hati dalam bergaul. Kita ini bukan berarti kita pilih-pilih teman. Kamu orangnya begini, kamu orangnya begitu. Aku nggak mau temenan sama kamu. Bukan gitu juga. Tapi maksud ayat ini adalah kita jangan sampai kemakan pengaruh buruk dari teman. Oke, kita berteman sama dia, tapi bukan berarti kita selalu ngikutin dia kan. Nah, kita harus menuruti firman Tuhan yang tadi kakak sudah sampaikan di dalam contoh-contoh hal sederhana tadi, sambil kita belajar firman Tuhan dan penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bisa melalui sekolah minggu, bisa melalui mendengarkan renungan harian, bisa juga melalui diskusi Alkitab, pelajaran agama, dan masih banyak lagi. Pokoknya kita harus memperhatikan setiap firman Tuhan yang disampaikan melalui apapun, soalnya itu dapat berguna untuk melawan pengaruh jahat yang ingin masuk ke dalam hidup kita. Begitu adik-adik, di dalam Alkitab sudah tersedia banyak hal supaya kita bisa melawan pengaruh jahat yang ingin masuk dalam hidup kita. Tinggal kitanya saja yang harus tekun belajar dan memahaminya adik-adik. Begitu. Nah, perlu kakak kasih tahu nih, soal pedang roh ini baru bisa efektif kalau perlengkapan senjata Allah yang lain kita kenakan. Misalnya orang perang nih, udah bawa pedang, masa dia nggak bawa ketopong? Udah bawa pedang, masa dia nggak bawa perisainya? Udah bawa pedang, masa bajunya pakai kaos doang? Ya kan? Jadi semua perlengkapan senjata Allah itu harus kita kenakan. Dan yang terakhir adalah pedang roh. Nah, bagaimana mengenakan perlengkapan senjata Allah yang lain? Adik-adik bisa putar video sekolah minggu yang lain, ya. Oke? Demikianlah firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Jangan lupa ya 12 ayat hafalannya. Dan sebagai ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Ibrani 4
4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar tentang perlengkapan senjata Allah, yaitu item yang terakhir, yaitu pedang roh. Tuhan, bantu kami untuk kami dapat menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan mengingatnya, sehingga apa yang kami ingat boleh menjadi senjata buat kami dalam menghadapi pengaruh jahat. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Jangan lupa untuk bahagia. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Bye. Yeay, adik-adik sudah memuji, sudah memuliakan nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Satu hal yang kakak mau katakan kepada adik-adik, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Selama kalian masih bisa beribadah, beribadahlah kepada Tuhan. Kalian tidak akan mendapatkan hal yang sia-sia dari Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati hidup adik-adik. Oke adik-adik, yuk kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hanya sebentar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Mari adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah anak pagi hari ini. Kita akan menerima doa berkat dan doa penutup. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah anak pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami boleh menerima berkat secara rohani melalui kebenaran firman Allah. Kami berdoa buat kakak sekolah ini juga Tuhan memberkati yang sudah mengajarkan kami dalam ibadah anak pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat yang daripada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga melalui persekutuan anak Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Segala berkat rohani, jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang.
membawa shalom, membawa damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Allah dengan pengucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia, serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Selamat hari Minggu. Kata kami minggu ini adalah 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 2 ayat 16. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
Ayat hafalan minggu ini terdapat di 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Terima kasih. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Halo Kak, ayat hafalan minggu ini adalah 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Tetapi siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Aku anak raja, kau anak raja.